Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yuliana Ramaputri, NIM M31180009 dari Universitas 11 Maret Surakarta, Program Studi D3 Teknik Informatika Sekolah Vokasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir saya yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Online atau SIPERPUS dengan studi kasus Yayasan Pendidikan Al-Firdaus Surakarta. Sebelum kita beranjak ke demo proyek, di sini saya akan menjelaskan mengenai berapa aktor yang nantinya akan menggunakan sistem saya. Untuk aktor pertama yaitu ada Global Admin atau selaku Kepala Yayasan Pendidikan Al-Firdaus Surakarta yang memiliki tugas utama untuk menambahkan administrator perpustakaan. Lalu aktor kedua ada admin, di mana adminnya nanti terdiri dari 3 unit admin, admin TPP atau TK, admin SD, dan juga admin SM. Tugas admin ini nanti melakukan manajemen data perpustakaan. Lalu untuk aktor ketiga ada user, di mana user terdiri atas siswa dan juga guru di Al-Firdaus Surakarta yang nantinya mereka dapat melakukan transaksi di perpustakaan. Lalu aktor terakhir yaitu ada visitor, di mana visitor sendiri itu merupakan orang di luar lingkungan Al-Firdaus Surakarta. Selanjutnya, kita akan masuk ke demo project. Baiklah, di sini adalah tampilan dari website Perpustakaan Al-Firdaus. Ini untuk tampilan home-nya. Lalu di sini, sebelumnya, sekarang ini kita login atau masuk sebagai visitor. Di sini visitor bisa melihat katalog buku, namun untuk visitor sendiri tidak dapat melakukan peminjaman buku. Lalu dia bisa melihat data online research, data berita dan event, dan juga data kontak perpustakaan Al-Firdaus. Di sini juga visitor bisa melakukan mengirim pesan kepada pustakawan Al-Firdaus. Sebagai contoh, kita akan mengirimkan pertanyaan bagaimana cara melakukan peminjaman buku. Jika sudah muncul pesan atau notif seperti ini, maka pesan sudah masuk di halaman atau tampilan adminnya. Ini saya sebelumnya sudah melakukan login di tampilan admin. Lalu di sini kita bisa menjawab sebagai adminnya. Jika berhasil dijawab, maka pesan dari admin akan langsung muncul di email visitor. Sebagai contoh ini. Lalu selanjutnya, pada tampilan admin, itu bisa melihat data member, di mana data membernya itu terdiri dari administrator, member perpustakaan, dan juga student-student ini jumlah dari seluruh siswa di Al-Firdaus. Namun pada tampilan admin, dia tidak bisa menambahkan data administrator, hanya bisa melihat data administrator saja. Selanjutnya pada tampilan admin juga bisa menambahkan kategori buku. Sebagai contoh kategorinya sudah berhasil ditambahkan dan juga bisa mengedit data kategori. Lalu selanjutnya admin itu bisa menambahkan data buku. Jadi pertama kita tambahkan data bukunya dulu. Genre-nya misalkan
Lalu di sini misalkan untuk buku ini ada 2 stok. Dan statusnya available, defaultnya available. Terus jumlah bukunya, size-nya, lalu bisa menambahkan sinopsis juga. Lalu kita submit, bukunya berhasil ditambahkan, lalu bisa edit data buku. Untuk melihat kode bukunya ada apa aja, ada berapa jumlah kode bukunya. Bisa juga melakukan edit kode buku. Data edit kode bukunya juga berhasil ditambahkan. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan online research. Maaf, berkasnya sudah pernah diunggah. Oke, bisa juga mengedit data online resource-nya, dan juga kita bisa menghapus data online resource-nya. Selanjutnya di sini tampilan untuk menambahkan base dendanya. Lalu di sini ada juga landing section atau untuk melakukan validasi peminjaman buku. Jadi untuk melakukan validasi peminjaman buku, pertama-tama member itu harus melakukan peminjaman buku terlebih dahulu melalui sistem. Jadi di sini kita akan login sebagai member. Kita pinjam bukunya. Jika berhasil melakukan peminjaman buku, maka member akan diarahkan langsung ke halaman My Profile. Di sini mencantumkan data peminjaman buku member. Di sini ada judul bukunya dan juga kode bukunya. Karena setiap buku itu memiliki kode buku yang berbeda-beda. Lalu lokasi pengambilannya di mana? Karena setiap buku yang kita pilih atau kita pinjam itu berdasarkan lokasi di mana buku itu berada. Jadi statusnya proses karena belum dilakukan validasi oleh admin. Selanjutnya kita akan melakukan validasi dulu. Di sini pertama untuk admin itu melakukan validasi kapan member harus mengambil buku tersebut di perpustakaan. Misal kita minta member untuk mengambil pada tanggal 1, lalu untuk base dendanya itu 500, jadi maksudnya semisal member itu melakukan keterlambatan dalam pengembalian buku, maka perharinya dikali dengan Rp500. Lalu jika berhasil menambahkan data tanggalnya, maka kapan tanggal pengambilannya itu akan masuk ke email member.
Di sini dikonfirmasi bahwa kapan buku itu harus diambil, kapan member itu harus mengambil buku tersebut, itu harus melakukan pengecekan di histori peminjaman buku di websitenya member. Jadi di sini member diberitahukan bahwa buku tersebut harus diambil di perpustakaan pada tanggal 1 September 2021 dan nantinya harus dikembalikan ke perpustakaan kembali pada 8 September. Lalu selanjutnya jika member setelah datang ke perpustakaan pada tanggal 1, kita akan melakukan konfirmasi. Yang awalnya statusnya itu confirm, sekarang berubah menjadi dipinjam. Jika statusnya sudah menjadi book, maka member sudah melakukan pengambilan buku di perpustakaan. Di sini kita bisa melihat data peminjaman bukunya. Di sini ada validator 1 sama validator 2. Maksudnya itu validator 1 itu yang memberikan instruksi kapan buku itu harus diambil, lalu validator kedua itu adalah admin yang memberikan buku kepada member pada saat pengambilan. Lalu jika buku tersebut dikembalikan, maka admin akan melakukan validasi kembali dan diarahkan ke tampilan returning section atau pengembalian buku. Di sini pada returning section-nya dijelaskan bahwa sudah pernah ada yang meminjam buku dengan judul negaraku, buku kodenya ini, peminjamnya siapa, apakah dia ada telat atau tidak. Jika tidak ada, maka untuk hari telatnya itu dikasih strip. Kalau ada hari telatnya, maka dimunculkan berapa hari dia terlambat mengembalikan buku. Lalu fines-nya itu adalah total jumlah hari keterlambatan dikali base denda yang Rp500 tadi. Lalu validator di sini adalah admin yang melakukan validasi saat buku telah dikembalikan oleh member. Lalu di sini juga admin bisa melakukan penambahan data berita dan juga data event. Misal judulnya adalah ini. Baiklah, di sini kita sudah menambahkan salah satu topik dari topik yang ingin kita angkat. Di sini kita bisa memberi style kepada paragrafnya. Akan di sini bold. Lalu di sini kita pilih thumbnail-nya, thumbnail dari beritanya. Submit. Berhasil ditambahkan. Untuk beritanya juga bisa kita edit. Misal ini tidak bold, diganti garis ini aja, italic. Lalu kita submit. Kita juga bisa menghapus data berita atau event. Baiklah, lalu dari sisi member itu juga bisa menambahkan yang namanya resensi buku. Jadi setelah melakukan pengambilan buku di perpustakaan, member itu bisa melakukan resensi buku. Nah, resensi buku itu bisa kita lihat di tampilan atau menu My Profile di halaman di tampilan websitenya member. Jadi kalau kita ingin menambahkan data resensi, kita pilih Add Review, misalnya di sini
Kita tambahkan resensinya. Jika member itu berhasil menambahkan resensi, maka statusnya jadi reviewed dan dia tidak bisa menambahkan resensi pada buku yang sama, tapi hanya bisa melakukan edit review atau edit resensi. Untuk melihat tampilan dari hasil resensi member, kita bisa pergi ke book katalog lalu memilih buku yang salah satu buku yang dipinjam oleh member. Misalnya tadi kita melakukan resensi di buku yang berjudul Negaraku. Lalu kita pilih submenunya book review, maka di sini kita lihat bahwa telah ada satu reviewer mengenai buku Negaraku. Jadi ini nama member yang melakukan resensi dan ini tanggal resensinya dibuat. Lalu kalau member mau merubah atau melakukan edit resensi, kita bisa kembali ke halaman My Profile, lalu Book Review, lalu pilih Edit Review. Semisal untuk pembedanya kita tambahkan angka. Maka untuk buku resensinya berhasil kita edit. Baiklah, sekian dari demo proyek saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.